Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kelancaran lidahnya dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka itu adalah tanda kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, ajarkan, bacakan orang yang hampir mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, bisiki la ilaha illallah. Itu ada aturan-aturannya. Ya paling banyak 3 kali lah, cukup sudah. Ya, dibisiki di telinganya la ilaha illallah. Dalam riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, fa innaha tahdimu ma qablaha minal khataya. Artinya sesungguhnya kalimat itu dapat menghancurkan segala kesalahan sebelumnya. Nah, amun si orang nang parak mati ini menyahut la ilaha illallah, nah menyahut inya. Nah, maka satu kalimat yang diucapkannya itu menghancurkan segala dosa yang pernah dilakukannya semasa hidupnya. Habis sudah dosanya kali lagi. Kalau nya hendak mati itu bisa mengucap la ilaha illallah. Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa yang meninggal dan ia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya ia masuk surga. Ubaidullah berkata, wa huwa yashhad, artinya dan dia bersaksi. Utsman radhiyallahu anhu berkata, apabila orang yang akan mati hampir mati, maka ajarkanlah, bacakanlah kepadanya kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba yang diakhiri dengan kalimat tersebut ketika akan mati, melainkan adalah kalimat itu bekalnya menuju surga. Umar radhiyallahu anhu berkata, datangilah orang-orang yang akan mati di antara kamu. Artinya mun ada kita nara kabar si fulan sakarat, si fulan banget, nah, datangi. Dan ingatkanlah mereka, maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Nah, orang sakarat tuh melihat yang kada kita lihat. Ya, malaikat-malaikat melihat malaikat maut, melihat macam-macam dilihatnya. Maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat. Dan ajarkanlah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul maut rajulan yamut fanadhara fi qalbihi falam yajid bihi syai'a fafaqqa lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasikan bihanakih yaqulu la ilaha illallah faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Artinya, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang akan mati. Lalu ia melihat di dalam hatinya, maka ia tidak mendapatkan sesuatu di dalamnya. Lalu ia membuka kedua tulang dagunya, maka ia mendapatkan ujung lisannya menimpil dengan langit-langit mulutnya, seraya mengatakan la ilaha illallah. Maka diampuni baginya karena kalimat ikhlas itu. Dan semestinya bagi orang yang mentalkinkan, hidup nih,
mengucapkan la ilaha illallah itu, agar ia tidak memaksa dalam talqin. Jangan memaksakan supaya menyahut tuh, jangan. La ilaha illallah dipaksakan supaya nanggaring ini menyahut, jangan dipaksa. Kita disuruh cuma membacakan. Nah, disuruh membacakan di telinganya la ilaha illallah. Jangan dipaksa. Baca, kasih baca. Ada usah dipaksa-paksa itu. Cukup dibacakan aja. Akan tetapi ia berlemah lembut. Nah, berlemah lembut. Karena kadang-kadang lisan orang yang sakit tidak dapat berbicara, lalu sulit atas yang demikian, dan talqin membawa kepada memberatkannya. Namun dipaksa-paksa itu menyulitkan inya dan ketidaksukaannya kepada kalimat tersebut. Nah, ini sakitnya orang sakit dipaksa-paksa membaca kalimat itu, khawatir kalau dia benci kepada kalimat itu. Nah, dikhawatirkan itu, dan dikhawatirkan bahwa demikian itu menjadi sebab su'ul khatimah. Nah, jadi kita talqin dengan lemah lembut, jangan keras, jangan nyaring, jangan berpaksaan, karena khawatir ini orang garing, ini orang dalam keadaan sakit. Bila kita paksa, bila kita karasi, khawatirnya benci dengan kalimat itu, maka itu membawa kepada su'ul khatimah. Hanya saja makna ini kalimat adalah bahwa seseorang mati dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu selain Allah. Nah, itu. Orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa orang ini dalam hatinya tidak ada selain Allah. Ini sulit. Orang yang hatinya kosong daripada makhluk, orang yang hatinya kosong daripada dunia, itulah orang yang akan mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu. Maka apabila tidak tersisa baginya sesuatu yang dicari selain Allah al-wahidil haq, maka kedatangannya dengan kematian kepada yang dicintainya adalah puncak kenikmatan baginya. Kalau hati ini dimabuk dengan dunia, berpaling kepadanya, lagi merasa menyesal atas hilangnya kelezatannya, dan kalimat itu di atas ujung lisan, dan hati tidak setuju atas mewujudkannya, maka jatuhlah urusan dalam bahaya masyiah kehendak Allah. Karena sesungguhnya semata-mata gerakan lisan itu sedikit manfaatnya. Kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di waktu hidup ini, la ilaha illallah, tapi hatinya kosong, itu sedikit manfaatnya. Kecuali bahwa Allah memberi karunia dengan menerima zikirnya itu. Nah, jadi yang pertama yang disunatkan pada orang yang hendak mati itu adalah mengusahakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua, mengusahakan agar husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.